Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru kelas berapa ini? Kelas 4? Kelas 4 ya? Disatuin kelas 4-nya? Wali kelasnya Pak Kartia. Untuk PAI sebetulnya ini dipegang, kelas 4-nya dipegang oleh Pak Tatang. Namun Pak Tatangnya belum bisa hadir, maka diisi oleh Pak Guru terlebih dahulu. Materi yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini adalah tentang membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan isi kandungannya. Perlu kalian ketahui bahwasanya surat Al-Hujurat itu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabira. Coba disimak ngobrolnya, dipesakin dulu. Siap? Oke. Artinya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Awas nih. Al-Qur'an itu tergantung syekhul kalamnya. Siapa yang diajak bicara? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang muslim, maka didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau diserunya kepada seluruh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyerunya dengan ya ayyuhan nas, sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi tujuan dijadikannya manusia dari laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk apa? Saling mengenal. Saling apa? Saling mengenal. Orang Sunda kenal sama orang Jawa, orang Jawa kenal sama orang Medan kenal sama orang Eropa kenal sama orang Australia, orang Australia kenal sama orang Afrika kenal sama orang Amerika. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Awas tuh. Yang paling mulia di sisi Allah bukan harta benda, bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan jabatan, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Cung yang tahu apa arti takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi yang paling mulia itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang taat. Orang yang apa? Taat. Wayahna sholat maghrib, ngilu sholat maghrib. Wayahna sholat isya, ngalaksanakeun sholat isya. Setuju? Jangan sampai kayak anak kelas 4. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, terereng. Ada yang seperti itu. Salatna dihijikeun nya di poe Jumatan bae. Aya nuntut salat Jumat sama sekali dihijikeun satahun sakali. Salat Idul Adha jeung Idul Fitri bae.
Salat Idul Adha, Idul Fitri gitu dilakonan Pak, dihijikeun jeung salat mayit. Ya. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, ya. Kalian juga mesti mengetahui dalam Al-Qur'an itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu aqimus shalat, dirikanlah salat. Bukan kerjakan salat, bukan af'alus salat. Apa sih maknanya? Apa sih bedanya aqimus salat dengan kerjakan salat? Awas. Kalau mengerjakan salat itu kan salat itu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya. Itu namanya mengerjakan salat. Tapi yang diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an bukan mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Apa artinya? Mendirikan nilai-nilai yang ada dalam salat. Nya salatna digawean, nya nilai-nilai nage nu aya dina salat. Contoh si siapa? Si Iki. Atau contoh siapa? Si Caca. Dalam salat itu ada ihsan. Apa ihsan itu? Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dilihat. Malu enggak kalau dilihat sama Tuhan? Ketika sholatnya malu dilihat sama Tuhan, pasti menunduk ke bawah. Merasa takut karena banyak dosa. Merasa takut karena kitanya kotor. Ya, untuk totowelan dikit Tuhan tuh. Ya. Nah, di luar sholat pun kita ketika ada barang orang lain di tas berupa uang, maka kita pun merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Embunglah ieu mah da duit nu si Neng anu karena di Allah melihat kita loh, Allahnya melihat kita. Jadi tidak diambil tuh uang. Nah, itu namanya mendirikan nilai-nilai sholat. Ketika sholat saja diperhatikan, di luar sholat pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dengan sholat tadi kita merasa dilihat oleh Allah, kita tidak akan mencontek ketika ujian. Itu namanya mendirikan nilai-nilai sholat. Ketika ada barang teman kita, kita tidak ambil karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu mendirikan nilai-nilai sholat. Ya, lamun urang nimu duit itu langsung dicokot, diumumkan. Nimu dompetnya aya ateman 10, diumumkan di masjid. Itu juga mendirikan nilai-nilai sholat. Ketika dagang timbangannya jujur di pasar, berarti itu juga mendirikan nilai-nilai sholat. Kejujuran, tanggung jawab, apalagi merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin. Nah, disiplin juga termasuk mendirikan nilai-nilai sholat. Ya. Ada sampah kita bersihkan, anadopatu minal iman, sama dengan mendirikan nilai-nilai sholat. Kemudian ada sebuah hadis tentang keragaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasati ayyami tasyriki faqala ya ayuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Allah la fadla li arabi ala ajamiyyi wala li ajamiyyi ala arabi wala li ahmari ala aswada wala aswada ala ahmara illa bit taqwa. Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik beliau bersabda, sekalian manusia, Tuhanmu Allah itu adalah Tuhan kalian semua dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang-orang Arab atas orang-orang luar Arab. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang luar Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Ya. Jadi biasa baik, nu bodas kulitna, nu geulis wajahna, nu ganteng wajahna, biasa baik. Tidak ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Jadi nu ngabedakeun mulia jeung teu jelema saha cenah?
Ketakwaan. Ketakwaan. Si neng nu geulis jeung si neng nu biasa bae wajahna itu teh di hadapan Allah mah biasa saja. Antara nu pinter jeung nu bodoh biasa bae. Karena yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah derajat ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Paham tidak? Jadi kesimpulannya, ada tidak perbedaan derajat antara yang cantik dan yang jelek? Tidak ada. Nu ganteng jeung nu biasa bae ada kelebihan tidak di hadapan Allah? Tidak ada. Yang membedakan derajat di sisi Allah adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca yuk ininya, hadisnya. Ikuti Pak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabi ala ajamiyyi wala li ajamiyyi ala arabi wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bitaqwa. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang luar Arab, orang yang kulit putih dengan orang kulit hitam, orang Eropa dengan orang Afrika, orang Asia dengan orang Amerika. Semuanya derajatnya sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Pahim tum? Pahimna.